Guys, ngeri banget ini guys. Duit negara hilang triliunan tiap tahun buat mensubsidi pengusaha batu bara. Gila, ini sadis banget sih. Betul-betul gila. Makanya gak heran kalau Purbaya aja sampai ngamuk. Karena duitnya bukan 1-2 triliun guys. Bahkan bisa sampai ratusan triliun. Ini gila banget. Ternyata kita selama ini dibodoh-bodohi sama pengusaha batu bara. Kok bisa sih? So makanya kalau lu penasaran gimana caranya negara kita dirugikan sama konglomerat batu bara, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, kisah ini bermula ketika Purbaya akhirnya sadar Indonesia selama ini mensubsidi para oligarki batu bara di Indonesia. Jadi pengusaha batu bara itu udah kaya raya banget guys. Mereka tuh dapat duit triliunan setiap tahun. Negara sekarang disuruh subsidi mereka. Negara yang nyetor duit ke mereka. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata mereka tidak bayar pajak. Ngeri ya. Lu aja yang kerjain nonton video ini di rumah pasti capek bayar pajak. Pasti capek dikejar-kejarin juga buat teman-teman pengusaha. UMKM sekarang makin banyak yang dikejar-kejar pajak. Ternyata lu tahu pengusaha batu bara cuan triliunan mereka nggak bayar pajak. Penasaran kenapa bisa begitu? Lu lihat nih video si Purbaya ngamuk. Dia aja kaget loh. Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau lu pengusaha pasti udah tahu lah yang namanya PKP. Lu pengusaha kena pajak, lu bisa musungut PPN, lu juga dipungut PPN. Gampangnya gini, kalau lu belanja ke April Maret buat kebutuhan kantor, lu mungkin beli pena, beli bolpen, atau teman-teman suka belanja laptop, atau skala lebih besar lagi beli truk, beli alat berat, lu kena PPN di Indonesia ini. Lu belanja nasi uduk pun kena PPN. Nah itu namanya PPN masukan. Nah kalau lu jual barang, sebagai kompensasinya gimana? Kalau lu jualan barang, lu juga harus kenain PPN ke pembeli lu. Itu namanya PPN keluaran. Nah kalau seandainya PPN masukan lu lebih besar dibanding PPN keluaran lu berarti bisa nagih ke negara, namanya restitusi pajak. Selisihnya itu bisa jadi pendapatan perusahaan lu. Terus sekarang kenapa jadi prahara? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, zaman dulu di rejim yang lama, batu bara itu sebetulnya nggak kena pajak. Tapi sejak ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, batu bara, bisnis batu bara itu jadi kena pajak PPN di sini yang kita ngobrolin. Jadi harusnya bagus dong negara jadi untung karena barangnya jadi kena pajak. Oh ternyata tidak. Kenapa? Karena menurut pasal 9 di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 di ayat 4 itu ditulis, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang artinya atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun bukunya. Artinya gini guys, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja nih ya, lu kalau ekspor batu bara namanya keluar negeri, lu tuh gak bayar PPN. Oke, berarti PPN keluaran lu 0. Nah, terus PPN masukan lu berapa? Karena dia gak dimasukin sebagai barang yang kena pajak PPN masukan lu, kalau lu beli laptop, lu bayar jasa pertambangan, lu beli solar, lu beli mobil, lu beli traktor, lu beli truk, lu beli alat berat, kena PPN nggak? Enggak. Nah kalau PPN masukan lu 0, PPN keluaran lu juga 0 karena lu ekspor. 0 sama 0 lu nggak ada selisih, nggak ada yang lu bisa tagih ke negara. Tapi ternyata segalanya berubah di tahun 2020. Ternyata sekarang mereka jadi masuk ke barang yang kena pajak PPN. Akibatnya apa? PPN keluaran itu tetap 0. Lu ekspor batubara ke luar negeri, lu nggak kena pajak, PPN-nya 0. Jadi lu nggak bisa ngecas tuh PPN ke pembeli yang ada di Jepang, di Cina, di India, lu gak ngecas PPN sama mereka. Tapi di dalam negeri, sekarang lu kan perlu dalam pertambangan lu butuh beli solar, beli ban, beli traktor, beli truk dan lain sebagainya. Itu kan tadinya gak kena PPN, sekarang jadi kena PPN. Akibatnya pengusaha batu bara dipaksa bayar PPN terhadap belanja barang itu, belanja jasa itu, belanja alat produksi itu. Nah lu bayangkan karena PPN keluarannya 0 dan mendadak ini jadi subjek PPN, artinya apa? Ada lebih besar PPN masukan dibanding PPN keluaran. Nah akibatnya apa? Di akhir tahun pengusaha-pengusaha batu bara yang mayoritas tujuannya ekspor tentunya, mereka punya hak tagih terhadap pajak PPN yang mereka lebih bayar ini yang namanya restitusi pajak. Dan teman-teman lu jangan anggap remeh soal ini karena ini ternyata bisnis triliunan. Gue kasih contoh lah salah satu perusahaan batu bara kelas menengah yang ada di Bursa Efek. Kode sahamnya Bau Ketek. Lu udah tahu lah namanya apa. Produksi batu bara dia tahun 2023 sekitar 7 juta ton. Nah lu tahu dari 7 juta ton itu ternyata mereka bayar PPN berapa? 0. Mereka gak bayar PPN bro. Tapi ternyata mereka malah nagih PPN ke negara. Di bulan Mei sampai Agustus 2023 mereka itu udah nagih 144 miliar sudah dibayar. Bulan September mereka tagih lagi nih
96 miliar. Bulan November mereka tagih lagi nih 66 miliar. Kalau di total ini perusahaan batubara kecil lah, cuma 7 juta ton. Mereka aja udah dapat pajak 300 miliar guys. Gila nggak? Ini perusahaan ecek-ecek. Ini perusahaan lucu-lucuan. Kita belum ngomong perusahaan batubara yang jauh lebih besar lagi. Contohnya perusahaan batubara Andara. Lu tahu perusahaan batubara Andara yang ada di IHSG itu? Mereka tahun 2023 produksinya 10 kali lipat sih bau ketek. Jadi si Andara ini bisa produksi di atas 65 juta ton. Lu bayangkan 65 juta ton batubara dia produksi dalam 1 tahun. Jadi jangan heran kalau nilai pajak yang dia restitusi itu juga lebih dari 3 triliun. Gila nggak? Makanya lu jangan heran kalau bagi banyak perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia, PPN itu nggak dianggap beban guys. Bahkan ada perusahaan TBK yang nulis PPN itu sebagai aset. Karena lu bisa restitusi pajaknya. Gila. Lu bayangin. Dia dianggap sebagai aset karena dia dipiutang karena negara punya utang sama mereka. Mereka punya hak tagih ke negara berupa restitusi. Gila banget. Jadi kalau lihat laporan keuangan ya mereka punya hak tagih 3 triliun, 6 triliun. Kan gila negara jadi ngutang sama mereka. Padahal yang dikeruk harta kekayaan, sumber daya alam, rakyat Indonesia. Ini gila banget. Mereka bayar pajak keluaran 0%. Di bawah pajak masukan mereka tagih ke kita triliunan. Gak masuk akal. Dan menurut gua kebijakan ini gak adil. Kenapa? Karena ini ibaratnya pemerintah secara nggak langsung memberikan subsidi ke industri batu bara. Ini nggak fair. Karena apa? Lu bayangin lu bisnis restoran jauh lebih kecil dibanding batu bara. Lu aja bayar PPN. Pengusaha UMKM bikin pabrik baju, bikin pabrik sepatu, lu aja bayar PPN. Fair nggak? Giliran batu bara cuan triliunan bayar PPN. Kagak, malah mereka nagih ke negara. Ini nggak adil. Karena secara ekonomi restitusi PPN ini artinya ya secara ekonomi ya kita memberikan subsidi secara nggak langsung kepada oligarki batubara. Nggak fair. Padahal industri batubara sudah sangat untung. Batubara itu bisnisnya nggak pakai otak guys. Merusak lingkungan, iya. Nggak pakai otak, iya. Karena mereka nggak ada lakukan hilirisasi, nggak ada pemrosesan. Keruk, taruh kapal, jual. Keruk, taruh kapal, kirim ke Jepang. Kirim ke Cina, kirim ke India, dapat cuan. Udah selesai. Simple banget, nggak pakai otak bisnisnya. Malah sekarang Indonesia disuruh subsidi. Gue malah jauh lebih mengapresiasi bisnis-bisnis yang melakukan hilirisasi. Sama-sama pertambangan, tapi hilirisasi. Bisa bauksit, bisa nikel, bisa emas. Tapi ada hilirisasi, ada nilai tambah. Ini cuma bisnis keruk, sumber daya alam kita dikeruk, nggak ada pemrosesan lebih lanjut. Kita yang disuruh subsidi bisnis sebodoh dan setop itu yang tidak ada memberikan value added bagi bangsa kita. Beda dengan bisnis tambang yang lain yang mereka bangun smelter, mereka bikin pengolahan, mereka bikin pabrik listrik dan lain sebagainya. Hidup ekonomi jadi jauh lebih hidup dengan adanya hilirisasi. Tapi batu bara nggak ada guys. Makanya menurut gua kebijakan ini nggak adil. Apalagi kalau teman-teman tahu kita itu punya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya apa? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi makanya lu gak usah heran kalau banyak daerah-daerah yang batu baranya banyak tapi daerahnya miskin. Kenapa? Ya karena gak adil. Mereka membayar pajak ke negara kagak, malah nagih ke negara, kan gila. Makanya pajak bukan harusnya pada normalnya perusahaan ya. Pajak itu kan beban ya, karena mereka artinya harus bayar. Ini gak, pajak itu dicatat sebagai aset karena mereka jadi bisa nagih ke negara. Gak fair. Menurut gua ini gak adil. Tapi memang faktanya ya, negara kita kan penghasilan paling besar dari pajak. Dan kita juga ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Batu bara memang merupakan sektor yang menyumbang terbesar loh di sektor minerba, khususnya di tahun 2024. Jadi buat teman-teman ya, di tahun 2024 penerimaan negara bukan pajak kita itu total ada 579 triliun. Dari 579 triliun, 20% yang merupakan sektor non-migas alias 118 triliun. Nah dari 118 triliun sumbangsi sektor non-migas di PNBP kita, ternyata sebagian besar alias 80% dari batu bara. Jadi 80% dari 118 triliun alias setara 94 triliun itulah sumbangsi PNBP-nya batu bara. So is that a good thing? Iya betul. Bagus dong? Iya bagus. Tapi lu harus tahu juga nih pengusaha batu bara. Banyak temen gue pengusaha batu bara. Lu harus tahu juga gara-gara lu penerimaan pajak di Indonesia terkontraksi sangat dalam. Kenapa? Guys tunggu dulu guys. Ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel. Dan masih belum kelar lu perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh. Negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana, kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang. Dan harga minyak, bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita.
Nah, sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan lu harus segera daftar, harga naik dari 40 juta ke 50 juta rupiah per tahun. 50 juta rupiah per tahun itu cuma setara 4 jutaan lah per bulannya. So tunggu apa lagi guys? Sampai ketemu di komunitas saham Benix. Penerimaan pajak di Indonesia terkontraksi sangat dalam. Kenapa? Karena di bulan Oktober 2025 aja jumlah restitusi pajak alias perusahaan-perusahaan yang minta pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu udah sampai 340 triliun. Gila guys. Ini jumlahnya naik tajam nih dibandingkan tahun lalu yang cuma 249 triliun restitusi pajaknya. Artinya ada peningkatan 36%. Dari total 340 triliun kelebihan pembayaran pajak, ternyata mayoritas bukan pajak PPh nih yang direstitusi, tetapi pajak pertambahan nilai PPN. Jumlah restitusinya itu sudah sampai 238 triliun. Jadi teman-teman lu bisa bayangkan ya, nilai bisnisnya ini ratusan triliun. Akibatnya lu jangan kaget kalau tercipta moral hazard. Moral hazard apa? Penggelembungan. Mereka pura-pura bilang, ya gue beli solar habis 5 juta dolar. Iya gue beli truk habis 7 juta dolar. Iya gue habis beli laptop 200 juta dolar. Laptopnya Chromebook kayaknya. Terus apalagi, iya gue habis beli sepatu buat karyawan tambang gue 80 juta. Mereka markup aja gila-gilaan. Kenapa? Toh nanti kalau makin banyak mereka markup, PPN yang mereka bisa rembes atau restitusi jadi makin gede lagi. Ini kan jadi moral hazard, nggak bener ini. Mafia-mafia batu bara bakal makin tertawa lebar. Makanya lu nggak usah heran kalau negara harus langsung intervensi. Purbaya langsung gerak cepat guys. Dia langsung mau bikin peraturan baru soal bea keluar batu bara. Khusus batu bara bakal kena lagi bea keluar antara 1% sampai 5%. Nah lu setuju apa enggak kalau Purbaya bikin peraturan ini? Gue gampang aja, gue bikin perhitungan kok. Seandainya 1 sampai 5%. Lu bayangkan kalau seandainya cuma 2,5% nilai tengahnya. Jadi gue mau kasih contoh ya. Di layar kaca lu bisa lihat ada sebuah perusahaan. Mereka total biaya yang mereka keluarkan buat operasional, bayar maintenance, bayar solar, beli traktor, alat berat segala macam itu 9,94 triliun guys. Artinya ya udah pasti mereka bayar PPN lah. PPN-nya di sini 11% yaitu setara 1,09 triliun. Ini ada total nilai yang bisa mereka tagih balik restitusi ke pemerintah. Nah, kalau seandainya mereka kena lagi bea keluar 2,5%, kita tahu omzet perusahaan ini 28,4 triliun, artinya negara bakal terima 710 miliar. Kalau kita simulasikan, negara merestitusi 1 triliun. Tapi di sisi lain negara dapat bea keluar 710 miliar. Artinya kalau 1 triliun dikurang 710 miliar itu setara 380 miliar. Artinya negara masih boncos. Masih jauh lebih besar restitusi pajak yang harus dibayarkan pemerintah ke pengusaha batubara dibandingkan bea keluar yang didapat oleh negara. So menurut gua yang paling benar adalah langsung terapin bea keluar 5% supaya negara nggak rugi-rugi banget. Tapi gimana Pak? Nanti banyak perlawanan nih dari pengusaha batubara. Lu tau lah mereka duitnya kebanyakan, ya nggak? Gimana caranya? Solusinya gimana? Simpel aja kalau menurut gua. Boleh nggak sih mereka minta restitusi? Menurut gua sih ya boleh-boleh juga, apalagi buat mereka yang terlanjur investasi. Biar fair lah, tetap bea keluar kita terapkan. Tapi kalau khusus pengusaha yang menggunakan produk dalam negeri, maksudnya apa? Alat beratnya pakai merek dalam negeri, truknya dalam negeri, ekskavatornya dalam negeri, ban truknya pun pakai ban dalam negeri, semuanya punya kandungan TKDN yang di atas 60% atau 70%, menurut gua boleh-boleh aja
mereka minta restitusi. Kenapa? Karena at the end of the day akan tercipta lapangan kerja lebih banyak. Karena kita nggak lagi impor dari luar negeri. Cuman sayang sampai detik ini lo tau lah alat berat. Mayoritas pakai apa? Merek Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo dan lain sebagainya. Kita justru tambangnya di dalam negeri, kekayaan dalam negeri, kerusakan hutan di dalam negeri. Tapi yang diuntungkan malah pengusaha Jepang, Komatsu, malah pengusaha Caterpillar, malah pengusaha yang punya Volvo, Hitachi. Kan bodoh. Gua sih lebih setuju seandainya restitusi ini mau dipelihara, boleh dengan catatan tambangnya TKDN di atas 60%, tambangnya menggunakan alat-alat produksi, jasa-jasa pertambangan yang dihasilkan dari karya anak bangsa, pengusaha-pengusaha kita, pengusaha-pengusaha lokal kita. Boleh lu restitusi. Tapi kalau mayoritas operasional lu masih pakai barang impor, nanti dulu. Nggak usah kasih restitusi. Yang ada malah lu kenain bea keluar. Karena ternyata batu bara kita dipakai untuk membodoh-bodohi negara kita dengan PPN balikan restitusi itu. Dan digunakan untuk memperkaya pengusaha-pengusaha luar negeri. Buat apa? So kesimpulannya gini aja deh guys. Lu udah tau lah inti dari video ini apa? Kiamat batu bara. Kenapa? Artinya saham-saham batu bara di Indonesia bakal tambah nyungsep. Tapi itu kembali juga ke teman-teman. Lu setuju gak sih dengan idenya Purbaya yang mau memberikan bea keluar 1-5%? Kalau gua gak setuju. Menurut gua bea keluarnya kalau bisa di atas 5%. Nah lu sendiri gimana? Lu setuju gak kalau kita nerapin bea keluar nih? Atau lu lebih setuju pakai solusi Benix? Restitusi kita bolehkan. Asal mereka pakai barang-barang made in Indonesia. Traktornya made in Indonesia, pickupnya made in Indonesia, helmnya made in Indonesia, sepatu bootnya made in Indonesia, alat beratnya made in Indonesia. Boleh lu restitusi pajak. Karena at the end of the day mereka memperkaya pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Indonesia. Dan ini penting buat segera kita lakukan intervensi guys. Karena lu lihat sendiri penerimaan pajak kita sudah makin terkontraksi. Artinya APBN kita makin tertekan, makin boncos. Karena kita sibuk mensubsidi pengusaha batu bara. Nilainya bukan 1-2 triliun. Dan gue yakin Purbaya salah hitung. Gue yakin nilainya bahkan lebih dari 50 triliun. So teman-teman gimana? Lu setuju gak pakai solusinya Purbaya? Bea keluar kita kasih 1-5%. Atau lu lebih setuju pakai solusinya Benix? Bea keluarnya di atas 5%. Restitusi dilarang. Kecuali perusahaan-perusahaan batu bara yang menggunakan produk dalam negeri. Dan anyway, teman-teman udah tahu dong, kalau ini jadi dijalankan sama Purbaya, perusahaan apa sih yang bakal dirugikan? Dan yang paling penting, pasti ada perusahaan yang diuntungkan. Menurut kalian emitennya apa aja ya? Terutama kalau solusi Benix jadi dijalankan. Wajibkan perusahaan batubara menggunakan peralatan produksi, jasa pertambangan, made in Indonesia. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu ya pandangan kalian. Lu lebih setuju pakai solusi Purbaya atau solusi Benix nih? Atau lu punya solusi sendiri supaya penerimaan pajak Indonesia tidak semakin nyungsep dan supaya Indonesia tidak dibodoh-bodohi sama pengusaha batu bara. Oke, segera share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like and subscribe di channel Benix. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.